Stars above are shining bright in the glow of city's light. Feel the breeze soft through the night. Hold me close, darling, tight. Whispers float on moonlit air. Kasih dalam Kristus. Selamat malam dan selamat datang. Hari ini kita memperingati Pesta Nama Lingkungan Santa Methodist yang ke-8. Kurang lengkapnya rasanya kalau kita tidak diingatkan kembali tentang Santa Pelindung lingkungan kita. Dan untuk itu, marilah kita mendengarkan sejarah singkat tentang Santa Methodist yang akan dibacakan oleh Nicole dan Sania. Santa Methodist adalah seorang suster dari Ordo Benediktin yang berasal dari Jerman. Santa Methodist lahir sekitar tahun 1241 dengan nama Matilda van Hettendorp. Beliau dari keluarga yang cukup kaya dan terkenal. Pada saat kelahirannya, Matilda begitu lemah sehingga keluarganya takut bayi kecil ini akan meninggal sebelum dibaptis. Oleh karena itu, segera setelah dilahir, bayi Matilda dibawa ke seorang pastor untuk dibaptis. Pastor yang membaptisnya meyakinkan keluarga Matilda bahwa Matilda tidak akan meninggal, bahkan meramalkan akan tumbuh menjadi santa yang berbakti kepada Tuhan dan berumur panjang. Keinginan Matilda untuk menjadi seorang suster muncul saat berusia 7 tahun, di mana dia mengunjungi saudaranya yang bernama Gertrude pada sebuah biara. Matilda sendiri baru mulai menjadi suster biara setelah berusia 17 tahun. Sebagai suster, Matilda segera dikenal akan sifatnya yang rendah hati dan suka menolong. Selama di sekolah, Matilda bekerja di perpustakaan dan banyak menulis doa. Matilda pun juga dikenal akan kepandaiannya bermain musik dan juga suaranya yang indah. Karena kondisi fisiknya yang lemah, Santa Methodist sering berada di dalam keadaan sakit. Dalam sakitnya, ia berdoa kepada Bunda Maria agar menemaninya saat ajalnya tiba. Bunda Maria menjawab dengan menampakkan dirinya pada Santa Methodist dan bersabda bahwa Bunda akan menemaninya sampai ajalnya tiba. Namun, ia meminta Santa Methodist untuk berdoa 3 Salam Maria setiap hari. Inilah yang menjadi dasar doa novena 3 Salam Maria yang kita kenal sekarang. Saat berusia 50 tahun, Santa Methodist pernah mendapatkan wahyu dari Tuhan. Dalam wahyunya tersebut, Tuhan berkata kepadanya bahwa semua yang terjadi padanya adalah berkah dari Tuhan. Oleh karena itu, ia memintanya untuk berbakti kepada Tuhan melalui kepandaiannya menulis. Berdasarkan wahyu tersebut, Santa Methodist menulis buku yang berjudul The Book of Special Grace, yang isinya mengenai kemenangan kuasa Tuhan. Buku ini masih terus dipublikasi setelah Santa Methodist meninggal pada 19 November 1298 di Biara Helfta. Pada tanggal kematiannya ini juga ditetapkan sebagai hari perayaan Santa Methodist oleh Gereja Katolik. Terima kasih Sania dan Nicole untuk pembacaan sejarahnya. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perayaan diri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur 333. Sungguhlah indah rumahmu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Silakan duduk. Oma, opa, bapak, ibu, saudari-saudaraku yang terkasih dan rekan-rekan muda semuanya, selamat malam. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan pesta nama ya, Santa Methodist. Ya. Nanti saya akan tanya-tanya ya sedikit dengan Santa Methodist ini ya. Karena saya tahu itu sumber yang dipakai itu hanya ambil di Google ya kan. Hanya ambil di Google, plek ketiplek gitu ya. Tapi apakah
itu sebenarnya memang sejarahnya seperti itu, tetapi ada yang mempengaruhi, yang membuat Santa Melkidis ini pada akhirnya dia menghayati kehidupan dalam semangat Benediktin yang sangat radikal. Nanti kita akan melihat sama-sama, dan moga-moga itu menjadi inspirasi bagi kita semua yang berlindung di dalam namanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, saudari-saudaraku yang terkasih, tadi di bagian pengantar kita sudah mendengar sejarah singkat bagaimana Santa Melkidis ini menjalani kehidupannya, dan sampai pada akhirnya kita semua, Anda terutama, berlindung di dalam Santa Melkidis ini. Sebenarnya yang mempengaruhi dia itu adalah semangat dari Benediktus sendiri. Kalau Anda tahu akar-akarnya mana si Benediktus ini, sebenarnya akar yang paling pokok kenapa orang bisa semakin sampai pada hidup yang suci itu karena keheningan. Benediktus ini sebelum ada kan yang ada sebenarnya awam. Awam itu yang memulai kehidupan para biarawan-biarawati. Jadi pada waktu itu awam yang dimulai oleh Santo Antonius Padang Gurun, ya, Santo Antonius Padang Gurun, dan dia bertapa, itu awam. Maka para Romo itu bukan yang menciptakan ordo-ordo, bukan. Justru para awam. Para awam ini bertapa di Padang Gurun, lalu awalnya sendiri-sendiri. Tapi lama-lama karena semakin banyak yang bertapa di Padang Gurun, nah kalau sendiri ini namanya kan eremit, ya, namanya eremit, sendiri doang dia. Cuman ada ya sekitar ruangan itu cuma segini, sebelah kiri tembok, sebelah kanan tembok, di belakang tembok, lalu ada pagernya gitu ya. Dan dia bertapa di situ selama sampai seluruh hidupnya ya. Sampai seluruh hidupnya dia bertapa di Padang Gurun ya seperti itu. Makannya dari mana Romo? Makannya dulu tuh ada roti yang kalau buat nimpuk anjing itu lumayan sakit gitu ya. Tebal gitu. Tapi kalau misalnya dibasahin dia bisa seperti mekar gitu ya, mekar dan membuat kenyang. Dan itu di-drop oleh orang yang ditugaskan secara khusus untuk memberikan konsumsi kepada mereka. Awalnya eremit, lalu kumpul kayak ibu-ibu gitu ya, kumpul satu lama-lama arisan gitu ya. Nah ini juga gitu ya, kumpul banyak bertapa di tempat-tempat, ketemu saling ngobrol. Akhirnya mereka membuat yuk kita bertapa sama-sama aja. Nah bertapa sama-sama inilah baru disebut yang namanya kenobit. Artinya sama-sama, bukan sendiri-sendiri lagi. Mereka hidup bersama, bertapa bersama-sama di Padang Gurun. Nah kehidupan ini menjadi inspirasi bagi di benua lain, maka mereka pengen mengadopsi nih, hidup kayak gitu kok keren ya. Yang mulai awam, saya ingatkan sekali lagi, yang mulai itu awam, menjadi inspirasi. Lalu di Eropa mulai kami pengen hidup seperti itu. Masalahnya di Eropa tidak ada Padang Gurun, barulah akhirnya Padang Gurunnya dimanipulasi, gitu ya. Jadi seperti kayak lembah Karmel, nah seperti itu di gunung-gunung. Kalau kalian pernah ke Gedono, Rowo Seneng, nah itu petapa-petapa yang menciptakan Padang Gurun di gunung-gunung dengan konteks hidup membiara. Nah dari situ baru muncul karisma-karisma. Sebut saja karismanya seperti misalnya Romo Eko Wahyu OSC, lalu juga ada Yesuit gitu ya, ada juga MSF. Nah dari situ muncul salah satunya ya biara-biara yang diikuti oleh para wanita ini yang pengen mengabdikan dirinya dengan kudus. Tetapi semangatnya cuma satu yang diikutin dan diolah terus-menerus, dan menurut saya relevan sebenarnya dihidupi oleh orang-orang zaman sekarang. Semangatnya sebenarnya dari awam, dan Benediktus itu mengemas menjadi dua kata. Ada yang ingat waktu Bina Iman sering diajarkan semangatnya ora et labora. Semangatnya cuma ini. Jadi di hidup karya disemati hidup doa, di hidup doa disempurnakan dengan hidup karya. Nah harusnya semangat orang Katolik itu seperti itu. Dalam pergumulan apapun, peran apapun, ora et labora ini harusnya meresap dalam kehidupan setiap orang Katolik. Santa Melkidis ini menghidupinya dengan sedemikian getol. Makanya dia sungguh-sungguh di tengah sakitnya, dia tidak merasakan sakitnya itu sebagai batasan untuk berkarya dan untuk terus berdoa. Ngomong-ngomong tentang sakit, kemarin itu kan misa karisma ya, saya tuh mendapat kritik. Katanya Romo Boni ini orang yang gak sabaran gitu ya. Karena saya beberapa kali itu turun naik untuk mengatur barisan supaya rismanya itu sesuai dengan jaraknya Bapak Uskup. Saya minta Romo Adi karena memang Bapak Uskup kemarin itu sedang sakit jujurnya, dan dia harus memberikan krisma sebanyak 508 orang. Dan saya diminta untuk mengatur supaya Bapak Uskup itu jangan sampai begini.
Karena capek kalau 500 tuh tangannya begini. Sementara jaraknya tuh kadang umat tuh berubah-ubah gitu ya. Sudah saya tunjukkan di situ titiknya ya. Majunya cuma setengah langkah sehingga Bapak Uskup harus maju lagi. Nanti Bapak Uskup sudah maju mundur gitu ya. Tapi yang dinilai Romo Bodi itu orangnya nggak sabaran, bukan nggak sabaran. Kasihan Bapak Uskup kita. Kalau Anda perhatikan suaranya itu sangat lirih kemarin gitu ya. Sangat tipis sekali karena beliau sedang sakit gitu. Tapi beliau tuh begitu, selalu menyembunyikan. Kalau ketemu umat tuh selalu menyembunyikan rasa sakitnya. Kadang saya kesal sendiri gitu ya. Bapak Uskup itu sebenarnya tanya, ini nanti sesi fotonya berapa lama Romo? Banyak kan itu. Ini harus foto satu-satu Romo. Bapak Uskup, bagaimana ya saya jawabnya? Makanya saya kadang, ayo cepet. Itu masalahnya supaya Bapak Uskup ini bisa mengirit tenaganya. Karena setelah itu masih ada acara lainnya lagi ya. Tapi ya umat begitu ya. Apa-apa ceprek gitu. Aduh, Bapak Uskup ya cuman iya ayo. Tapi ya dengan capek saudara beliau. Waktu pertemuan 35 uskup itu di sini, Bapak Uskup itu mengatakan kepada saya, Romo tahu nggak sakramen ke-8 itu apa? Berfoto bersama umat. Saya mendingan misa krisma Romo karena ukurannya jelas berapa ratus orang, saya cepat melayaninya. Tetapi kalau foto sama umat bisa 4 jam lebih. Itu adalah sakramen ke-8 kata Bapak Uskup. Teologinya bagaimana Bapak Uskup? Katanya. Dalam masa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi. Console, to be understood as to understand.
that I may never see. So much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace, and dancing Father will never pardon. Ibu, hari ini kita sungguh berbahagia karena kita kehadiran dua tamu istimewa, Ibu Grace, BPH Pendamping Wilayah 15, dan Pak Johannes Gio, Koordinator Wilayah 15. Mungkin bisa ke depan Pak Gio dan Bu Grace untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kami di lingkungan Santa Metodis. Bu Grace dan Pak Gio. Pasti untuk semua umat di lingkungan Santa Metodis kan, saya atas nama pribadi dan atas nama Korwil mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga semakin berkembang dan juga target untuk Metodis tahun 2025 itu rencana menjadi dari satu lingkungan menjadi 3 lingkungan kalau nggak salah saya dengar ya. Kalau bohong ya. Nah, selamat, jadi kita menunggu kabar baiknya berikutnya. Terima kasih. Selamat malam Romo Boni, Pak Nol, juga umat di lingkungan Santa Metodis, juga Formil, Pak Gio, dan juga para ketua lingkungan di wilayah 15 yang hadir malam hari ini. Mewakili Dewan Paroki Harian Paroki Sutra, saya menyampaikan profisiat selamat atas pesta nama Santa Metodis. Semoga Santa Metodis tetap menjadi pelindung dan teladan bagi Bapak Ibu semua dalam menjalani pesugihan di dunia ini. Sekali lagi selamat, Tuhan memberkati. Acara selanjutnya kita potong tumpeng dulu ya. Kita 36 tahun, beda satu dengan saya. Satu tak sama-sama. Kita nyanyikan Happy Birthday ya buat Romo Boni dan buat kita semua. Musik. Ayo. Oke. Hah? Bentar. Kita doakan semoga Romo Boni panjang umur, bahagia selalu, selamanya di Paroki Alam Sutra. Saya serahkan kepada Pak Nugroho ya. Paslon ya. Paslon nomor 2 ya. Terima kasih. Setelah ini acaranya makan. Kita makan.
Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.